Kenapa harus dibotakin gitu yang laki-laki? Iya. Dulu mah ajarannya gini, kenapa harus botak? Karena Iya udah terbiasa dong. bisa disebut namanya kan? Nanti boleh, cuman disensor aja. Oh, ini kan karena ini ilmu ya, Iya. takut salah menyampaikan jadi harus ini. Halo. Halo. Halo Kang Teteh, izin perkenalkan diri, nama saya Ajani Sofianti. Nama aku Aida Amalia. Saya Alif Aulia Ramansyah Halo, nama aku Rofi dari Angkatan 21. 2020. dari Teknik Industri Angkatan 2018. Angkatan 2019. Kenapa sih Teteh itu milih masuk teknik industri gitu? Sebenarnya salah jurusan juga, bukan teknik. Kayak Unisba itu pilihan terakhir gitu. Pilihan terakhir. Ya udah Unisba dulu gitu. Terus aku gagal di pilihan pertama dan daftar PMDK-nya di TI. Sebenarnya saya sendiri itu ngikutin orang tua, karena orang tua saya dan keluarga saya juga banyak yang masuk teknik industri. Kenapa milih jurusan Teknik Industri? Karena saya tertarik sama sebuah pekerjaan yang bernama logistik atau di bidang logistik gitu. Karena logistik ini cuannya banyak lah gitu. Jadi teknik industri yang memang berorientasi ke arah sana gitu. Jadi milih teknik industri Unisba. Apalagi kan Islam gitu kan. Jadi Islam lah pokoknya mah gitu. Sebenarnya pas pertama tuh bingung pengen jadi apa gitu di teknik industri. Udah lihat-lihat dari Google juga, banyak kayak jadi HRD, terus kayak yang lain juga yang mungkin jadi HRD di pabrik. Tujuannya kuliah aja. Sebenarnya ngikutin orang tua aja sih dan kerabat yang lain juga gitu. Karena kebanyakan keluarga aku ikutan teknik industri jurusannya. Buat pengalaman selama di KMP ini, masih ingat nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu waktu baru masuk? Wah, ada sih banyak. Sebenarnya karena aku kebagian bisa disebut mahasiswa baru online, jadi kebanyakan yang didapat itu kan dari online gitu. Nah, yang berkesan buat aku itu waktu dimarahin sama Tatib aja sih. Kaget juga gitu ngelihat ospeknya yang lumayan bisa dibilang cukup keras gitu. Ngelihat akang tetehnya gitu yang ngelihat kayak ada senioritasnya dan kayak ngerasa wah ini harus dipandang baik gitu untuk menjadi panutan juga. Mungkin lumayan cukup berat ya gitu kalau bisa dibilang mah, tapi ya itu juga pasti ada sisi positifnya juga gitu diambil dari Rofima gitu. Bikin surat yang dibikin kesannya kayak surat cinta, padahal bukan. Tapi isinya adalah jadwal ujiannya dia gitu, biar dianya gampang gitu. Kalau ujian gak usah ngecek lagi di ini, tinggal langsung udah terjadwal gitu. Ada nggak sih Teh pengalaman yang paling berkesan waktu Teteh jadi maba? Paling berkesan taman film sih kayaknya, karena angkatan aku tiap kumpul pasti di sana terus sampai malam. Buat Akang nih, selama berkuliah punya kesan apa sih sama semua dosen yang pernah ngajar Akang? Kesannya menghormati yang pasti, karena beliau ini merupakan orang-orang yang punya wawasan dan ilmu yang sangat luas gitu, khususnya di teknik industri. Ada Ibu Putih. Bu Eri itu yang lumayan cukup disiplin lah. Ibu Putih baik banget dan bener-bener dari hati gitu ngajarnya. Jadi ke kitanya juga asik gitu. Suka nanya, "Wama Umiru" kayak gitu. Lanjutin guys. Pokoknya memegang jabatan tertinggi lah. Nah di sini ada benda-benda tentang yang berkaitan dengan KMPI. Nah nanti ada kesan atau cerita apa sih dari benda ini? Dimulai. Oh ya, tutup dulu ya sebelumnya. Oke. Dari Coba tutup mata Ulang dan tutup saja. telinga. Boleh dibuka kan? Wah. Ini Mau nanya dulu, kalau menurut kalian ini apa ini?
Boleh tunjukin ke kamera dulu. Ini nih, nih. Ini apa ini kira-kira nih? Jawab apa? Itu adalah shawl kebanggaan yang sering dipakai kalau misalkan waktu angkatan aku kan offline. Jadi dipakai tiap ke kampus. Kalau misalkan nggak pakai, pasti dipanggil sama tatip. Itu shawl kan, Shawl bukan. Kalau menurut saya ini artefak gitu. Karena ini menemani perjalanan sekitar 3 bulan kami gitu yang dulunya pada botak-botak gitu ya, dan bersepatu hitam dengan tali warna biru, keliling-keliling berkeliaran di sekitar kampus pakai ini gitu, wajib. Dan ini biasanya ditaruhnya di sini gitu. Tapi sekarang mah kan kalau saya udah nggak usah pakai lagi karena ya udah ada lambangnya di sini. Gitu. Benar betul boleh dibuka. Walah, siapa ini? Itu name tag. Name tag ini berkesan banget sih karena cara buatnya itu susah banget dan juga ya mungkin aku sampai begadang sih bikin ini. Ngelihat dari cara bikinnya juga kan susah juga. Cara bikin ininya juga sih lumayan harus akurat juga, kayak pas gitu di tengah-tengah. Terus bikin bulatnya juga, sama yang bikin name tag apa sih lambang KMT-nya juga kan nggak boleh ngasal juga ya. Sama lambang Undismanya juga. Kadang kalau misalnya kita ngasal pasti dimarahin sama tatibnya juga. Kayak moto hidupnya juga harus bener gitu, jangan asal-asalan. Terus biasanya kalau anak 19 tuh ada foto kelompok-kelompok gitu. Baik ke depan ini hati deh. Ada kenangan tersendiri nggak sih di name tag gitu? Gak ada sih, soalnya aku kebetulan dibuatin juga sama temen aku. Ini juga salah satu artefak juga gitu ya, yang dipajang di kamar saya. Ini juga nih, yang ini nih mungkin bisa kelihatan ya. Ini name tag gitu ya, dimana identitas diri gitu ini teh, gitu identitas diri. Cuman name tag ini tuh dipakai pada saat pengukuhan jaket himpunan atau kaderisasi gitu. Jadi name tag ini sebenarnya ada 2, ada yang bentuknya gitulah pokoknya mah kayak kotak, kayak atap rumah bentuknya gitu, cuman dibalik. Nah ini dipakainya itu pas waktu inaugurasi kayak gitu. Aisyah takut. Aduh, Ateng mana? Ateng. Alas. Wah. Ini buku panduan. Wow, ini adalah kitab. Isinya modul tentang TI. Terus yang paling aku ingat tuh ada foto-foto. Jadi kita kalau misalkan di TI itu kan harus saling kenal satu sama lain. Nah, di sini tuh kita minta tanda tangan, terus foto cutting, kayak gitu-gitu supaya kita saling kenal, guys. Ini juga merupakan guidebook lah kalau bahasa bahasa mesinnya mah gitu, manual book daripada kita ketika waktu jadi mahasiswa baru itu kita pakai buku ini nih gitu. Kita pakai buku ini dan fun fact-nya tuh di buku ini tuh ada rahasia tersembunyi gitu. Nah, kalian pasti nggak tahu kan ini artinya apa? Apa itu teh kan? Artinya apa? Artinya pada tanggal 23 September tahun 2018 dicek orang yang punya buku ini tuh baru kenalan sama 4 orang. Artinya gitu. Berarti lebih pemalas untuk berkenalan. Iya, mungkin introvert orangnya atau gimana gitu. Nah, buat yang selanjutnya di sini kita ada kuis kecil nih. Aduh, ada kuis. Tapi jawab cepat tentang KMT itu. Langsung aja dari pertanyaan pertama, ada berapa sih yel-yel yang ada di KMTI? Ada 9. Yel-yel yang saya tahu sejauh ini, nggak tahu mungkin udah diupdate atau belum. Yang saya tahu tuh ada 7. Lupa KMTI itu punya 9 IL-IL. Ada Salam TI, Salam TI ini yang pertama. Terus yang kedua Sorak TI, yang ketiga Tari TI, yang keempat Jiwa TI, yang kelima Mars KMTI, yang keenam Mars PPMB, dan yang terakhir itu TI Kuat. Pertama itu ada Sorak TI, ada Salam TI, ada Mars KMTI, ada Mars PPMB, ada Himne TI, ada Tari TI, ada Jiwa TI, ada Kami TI, TI Kuat, terus Tari TI, terus Himne KMTI,
Terus apa lagi ya? Mungkin satu lagi aku lupa. Mars PPMB sama Terus Sorak TI, Mars PPMB, terus apa lagi ya? Tari TI gitu ya. Nah, dari semua itu yang paling favorit gitu, yang mana? Yang favorit ini, Pisan. the best of the best of the best, Best. Sorak TI. Kalau menurut aku Sorak TI sama Salam TI sih paling aku suka. Ale-ala tuh apa ya? Sorak TI gitu. Ale-ala. TI kuat sih. Coba boleh contohin. Alah, ya boy. Kata orang anak TI memang kuat. Yang ale-ala pokoknya itu. Yang pokoknya depannya itu ale-ala. Gitu. Kalau mau tahu lebih lanjutnya mah cek aja di YouTube KMTI ya, ada kan tutorialnya. Nah, cek aja di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Ada berapa lambang peta kerja yang ada di logo KMTI ini kan? Alah, ya. Ada berapa ya? Bentar. Dua. Kan nggak ada aturan ya. Boleh lanjut. Oke, ada itu ada 3, ada 6. Dan boleh disebutin nggak apa aja tuh? Ada ini kan karena ini ilmu ya, takut salah menyampaikan jadi harus ini. Yang pertama ada lambang operasi, lambangnya bulat. Boleh. Terus ada lambang delay, lambangnya ke huruf D. Terus ada lambang apa namanya? Penyimpanan, lambangnya segitiga terbalik. Terus ada lambang kotak, artinya inspeksi. Dan ada lambang kotak sama bulat, itu artinya inspeksi dan operasi. Dan terakhir itu ada lambang panah, itu artinya transportasi. Tahu nggak sih ada berapa lab yang ada di teknik industri? Berapa ya? Berapa ya? 4 yang tahu mah. Teknik industri itu punya 4 lab ya. Ada 4. Boleh disebutin aja gitu. Ada APK, Mankul, Ada Sisprot sama Elsik. Dari semua lab itu yang udah pernah dicobain labnya yang paling rame gitu gimana? APK sih. Karena banyak aktivitasnya juga jadi seru gitu. yang paling seru. Mankul sih, karena aku menjadi calon asisten di sana. Buat pertanyaan terakhir nih, karena kan termasuk laki-laki, tahu nggak sih kenapa waktu kita ospek itu dibotakin? Aduh ya, ini mah pertanyaan filosofi, ini mah pertanyaan filosofis ya. Kenapa harus dibotakin gitu yang laki-laki? Ya, Dulu mah ajarannya gini, kenapa harus botak? Karena menjunjung tinggi kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mah mungkin Anabel dari saya sendiri lah gitu ya. Analisis gembel lah gitu. Abal-abal gitu. Tapi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bahwasanya mengingatkan kita kepada fitrah manusia gitu. Bahwasanya kan kita lahir ke dunia ini teh kan botak. Maksudnya nggak botak banget sih, tipis lah rambutnya. Jadi kayak kita masuk ke kampus itu adalah kita memulai kehidupan baru seperti orang yang baru lahir ke dunia gitu. Filosofinya itulah. Sebelum ditutup nih Kang, coba dong kasih kesan-kesan khususnya buat angkatan anak sendiri. Yang pertama, saya doakan orang-orang dari angkatan 2018 khususnya gitu ya, yang memang udah nyusun skripsi gitu kan, yang udah mulai nyusun TA, itu semoga dilancarkan. Yang pertama. Yang kedua juga semoga dimudahkan juga dalam urusannya dengan dosen pembimbing, dengan perusahaannya, dan nanti pas sidang dan sampai nanti akhir ke wisuda. Terus yang kedua buat 2018 juga buat yang memang masih ingin betah di kampus juga tetap semangat saja gitu ya. Karena warung Unang masih buka dan insya Allah tahun depan Kopma udah mulai berjalan seperti biasanya gitu. Jadi tempat-tempat itu sangat-sangat user friendly lah buat kalian semua. Terus yang ketiga terakhir ya ini mungkin buat kesemuanya, terus mungkin 2018 ya karena tadi 2018 ya saya doakan kita semua bisa sehat, kita semua bisa menjalani kehidupan pribadinya itu dilancarkan segala urusannya,
dan insya Allah nanti dipertemukan lagi di surga yang Allah. Kayak gitu sih paling gitu. Pokoknya semangat terus aja sampai lulus ya guys. Kesannya itu anak-anaknya baik semua, bener-bener saling merangkul. Terus lawak juga sih semuanya. Mungkin pesan aku buat angkatan 20 tetap semangat sampai lulus, selalu rangkul teman-temannya dan sukses selalu. Ya buat angkatan sendiri semangat terus pokoknya, jalanin kuliah-kuliahnya, jangan pada keluar kalau bisa gitu. Ngelihat angkatan yang sedikit gitu masa keluar gitu. Tapi saya juga gak tahu sih tahun depan kemana gitu. Ya. Ya mungkin semangat terus kuliahnya, jangan putus asa. Kalau misalnya ada yang cinlok ya boleh gitu itu mah. Gimana itu mah? Susah. Oke, makasih Kak.